kembali dari sekolah, mungkin beberapa siswa akan senang-senang, tapi saya tidak tenang ya karena belum buat remedial dari fisika. Dan akhirnya ini dia adalah video pembahasan remedian fisika soal kuis yang sebelumnya. Jadi saya sudah mengerjakan tugas ini mungkin sekitaran hampir lebih 2 jam untuk mencari jawaban dari soal nomor 2, teman-teman. Berikut ini beberapa dokumentasi pembuatan jawaban nomor 2 dari kuis yang dikirimkan oleh Bu Armi pada pertemuan sebelumnya. Oke semuanya, halo, kembali lagi bersama saya Satya Dinana, atau bisa kalian panggil WN Sajana Arya Stama, nomor absen 36 dari kelas 12 IPA 5. Hari ini kita akan ngebahas soal remedian nomor 2 yang berkaitan dengan kapasitor, teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah ada fotonya langsung atau gambar contoh bentuknya. Di sini kita bisa lihat sini ya. Ini bisa lihat di sini. Nah ini. Sebelum kita mulai mungkin kita harus buat dulu diketahui ya teman-teman ya, biar gampang gitu. Jadi kita anggap aja di sini karena di soal itu C1 ini tidak diketahui ya, yang mana aja C1 itu bebas ya. Jadi saya anggap di sini C1 itu yang ini, yang 12. C1 ini C ya teman-teman ya. C2, C3, C4, C5 dan C6 teman-teman. Ini angka 6 nya enggak kelihatan mungkin kan. C5 dan C6 gitu. Nah setelah itu kita langsung aja ngebuat diketahuinya C1 berapa. Nah di soal juga kita ketahui kalau misalnya V itu VAB nya itu sama dengan 10 volt. Bener? Ya 10 volt. Nah setelah kita tulis ini semua ya, diketahui dan tulis, kita nyari dulu yang ditanya nih. Ditanya kan sudah ditentuin ya. Ditanya itu adalah 3 soal. Yang pertama adalah A, muatan masing-masing kapasitor. B, beda potensial dari yang paralel. Lalu yang 3 yaitu adalah energi yang tersimpan dalam sistem. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus terlebih dahulu mencari C serinya dulu ya. C seri untuk S1 nya yang bagian ini. Cari yang ini dulu sebelum kita bisa nyari yang paralel. Karena ini kan 3 ini seri ya. Cari dulu yang seri. Pertama kita ubah dulu, kita cari tahu 1 per C2 tambah dengan 1 per C3 plus 1 per C4. Kenapa pakai rumus ini? Karena rumus ini itu berkaitan dengan seri teman-teman ya. Karena seri itu kan rumusnya 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C dan 1 per C min N. N dan seterusnya teman-teman ya. Makanya kita tulis ini. Nah setelah itu kita dapatkan sini kan 6, 12, 12. Karena dia 6, 12, 12 di sini, otomatis kita bisa yang namanya setarakan gitu. Jadinya 12 gitu. 12. Jadi 6 dikali 2 itu 12, sisanya dikali 1. Kayak 2 1 per 12. Maka kita akan dapat hasil yaitu 4 per 12. Tapi ini kan masih 1 per CS1 atau C seri ya, C seri 1 gitu. Nah, kita ubah jadi C1, CS1, maka hasilnya akan 12 per 4 atau sama dengan 3 farad. Ya, farad ya. Ini hasilnya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke rumus yang kedua. Nah, yang kedua itu maksudnya mana? Yang ini. C2 nya teman-teman ya. Ini C2. Nah, C2 gitu. Pada C2 ini sendiri rumusnya sama ya. Rumusnya sama kayak C1 tadi. 1 per C tambah dengan 1 per C gitu. Sekarang kita ganti C-nya itu jadi C5 dan C6-nya itu jadi C-nya yang satunya dia C6 gitu. Karena dia cuma ada 2. Kita cuma tinggal tambahin aja di sini. Kita tambah 2 aja. Sini kita tambah ya 1 per 6 ditambah dengan 1 per 6. Hasilnya akan 2 jadi 2 per 6. Nah, tidak usah lagi kita samain penyebutnya karena penyebutnya udah sama. Karena ini masih 2 per 6, kita ubah jadi 1 per CS nya kita ubah jadi CS, maka hasilnya adalah 6 per 2 atau sama dengan 3 teman-teman. Udah, CS sudah dapat nih. CS sudah dapat. Kita akan langsung nyari CP. Kenapa CP? Karena ini kan dia
seri, ini seri. Ini itu CP teman-teman. Ya, ini CP. Maka otomatis kita harus nyari CP-nya agar kita bisa jumlahin dengan yang ini karena ini seri teman-teman ya. Nah di sini kan CP nih, kita cari CP-nya. Otomatis kan CS1 tambah dengan CS2 teman-teman ya. 3 tambah 3. Nah, ketemulah kita jawabannya 6 Farid. Gitu. Nah, tapi itu masih CP-nya ada aja. Yang kita perluin itu C totalnya. Nah, untuk C totalnya sendiri kita itu bisa langsung aja pakai cara yang seperti biasa, yaitu C1 itu dikali ditambah dengan ini CP-nya atau C paralel ya. Kenapa C paralel? Karena ini kan kita anggap jadi satu ya teman-teman. Ini itu kan segaris, yaitu seperti ini contohnya. Jadi dia tuh kelihatan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu kelihatannya. Kita bisa anggapkan. Di sini tuh 12, di sini tuh 6-nya. Gitu, kita bisa anggapin. Seperti itu teman-teman ya. Langsung kita masukin di sini ya. Maka kita dapat hasilnya, kita setarain sama-sama penyebutnya. Maka hasilnya itu kan jadi 1 tambah 2 per 12 atau 3 per 12. Ini masih C 1 per C total. Setelah kita ubah jadi C total, maka hasilnya akan 12 per 3 sama dengan 4 Farid teman-teman. C total. Nah, pertanyaannya adalah muatan masing-masing kapasitor, Q. Nah, di Q sendiri itu yang pertama kita perlu cari adalah Q totalnya teman-teman. C dikali dengan V. Nah, C yang ini itulah C total teman-teman. Dan V-nya ini adalah V yang kita ketahui. Dalam V total bisa kita bilang ya. Maka 4 dikali 10 itu hasilnya adalah 40 kolom teman-teman. Ini ya. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya mungkin kita akan naikin dulu ya videonya ke atas biar lebih paham lagi kalian. Sebentar kita naikin dulu videonya ke atas. Oke, kembali lagi sama saya. Video sudah naik ke atas atau terusnya sudah naik ke atas, kita akan turun ke bawah. Nah, kita ketahui bahwa Q total itu sama dengan Q CP sama dengan Q C1 sama dengan Q CP. Kenapa? Karena dia itu kan seri teman-teman gitu. Itu sama 40 gitu. Nah, setelah itu kita sampai sini dulu kan. Kan ini kan kan masing-masing kapasitor kan. Tapi kita kerjain sampai sini dulu, teman-teman. Di sini kita kerjain. Nanti kalian akan tahu kenapa kita kerjain sampai sini. Kita cari dulu yang ke VP-nya. Itu beda potensial di paralel kan, teman-teman ya. Beda potensial di paralel itu sendiri. Maka kita bisa cari dengan rumus VP sama dengan Q per C. Atau V sama dengan Q per C. Tinggal tambahin P-nya aja. Ini menyesuaikan. Rumus ini tuh harus dihafal teman-teman ya. Karena ini tuh pasti bakal terus keluar. Rumus ini akan terus keluar teman-teman. Dan kalian harus bisa ngafalin rumus ini gitu. Nah, otomatis kan Q ini sama dengan Q CP per C CP teman-teman ya. Nah, Q-nya ini kan udah kita tahu ya, Q totalnya itu sama dengan 40. Dan CP-nya itu tadi C totalnya. CP dari total paralelnya itu adalah 6 Farad ya. 6 Farad. Maka hasilnya kan 2 per 30 volt teman-teman ya. Ini nggak usah diubah ke yang namanya desimal. Biarin aja bentuknya seperti ini. Nanti akan kita bagi aja biar gampang. Oke, sudah kita dapat bagian VP-nya. Kita bisa lanjutin lagi, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu kan VP itu sama dengan VS1 sama VS2. Karena itu hukumnya sama teman-teman ya. Sama ya, 20 per 3 volt. Nah, ini kan dari jawaban yang A. Tadi kenapa saya bilang kalau misalnya kita kerjain dulu yang ini, agar kita bisa lanjut ke soal yang A. Karena di soal yang A itu kita perlu nyari Q-nya kan. Otomatis V-nya harus diketahui. Karena tadi V-nya udah kita ketahui yaitu sama dengan 20 volt, 20 per 3 volt gitu ya. 20 per 3 volt. Maka kita bisa langsung tulis aja. CS1 tadi adalah 3. CS1 tadi adalah 3. Tadi sudah kita jumlah ya di atas ya. Di atas tuh CS1 sama dengan 3. Maka kita bisa langsung aja 3 20 nih, 20 per 3 kali 20 per 3. Kita coret, maka hasilnya tinggal 20 kolom. Sama dengan QCS2. QCS2 itu kan satuannya sama ya teman-teman ya. Apa namanya? Muatannya sama gitu, 3, sama 3. C2 itu 3 per dikali dengan 20 per 3 gitu. Ini 3 ya teman-teman, 3. Dengan coret hasilnya ya 20 teman-teman gitu. Oke, karena kita udah ketahui ya gitu kan. Kita bisa langsung aja di sini. QC2 sama dengan QC3 sama dengan QC4 sama dengan QCS1 gitu. Karena ini kan sama ya, di muatan itu sama gitu kan. Nah, ini kan gambarnya gini ya. Nah, gambarnya kan seperti ini teman-teman ya. Ini kalau sama nih ya gambarnya. Kan sama itu. Maka kita bisa buat seperti ini. Ini sama-sama 20 nih, Q-nya 20 semua. Ya 20 nih. Nah, gitu. Sama dengan yang ini.
Ini juga sama teman-teman. Karena yang di bawahnya bentuknya juga sama. Gitu. Jadi ini 20 juga. Karena kebetulan angkanya itu sama. Gitu. Itu untuk lanjutan yang nomor A. Selanjutnya kita akan bahas yang nomor C teman-teman ya. Nah, C itu dibaliknya. Jadi saya balik dulu ya kameranya biar kalian juga bisa ngelihat jawaban nomor C teman-teman. Oke, ini dia untuk soal yang C teman-teman ya. Intinya kan itu energi gitu teman-teman. Energi yang disimpan dalam sistem. Nah, energi itu kan W. Kita pakai rumus 1/2. Sorry teman-teman. Kita pakai rumus 1/2 dikali dengan C total dikali dengan V total pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Jangan sampai lupa pangkat 2-nya teman-teman. Kita langsung ya coret-coret ya. Di sini 1/2. C totalnya tadi kan 4, coret-coret hasilnya 2. 10 pangkat 2 masih sama. Ya, 10 pangkat 2 itu masih sama kan. Makanya dibiarin aja. Tidak usah kita ubah dulu teman-teman. Santai aja kita mainnya. Kita coret-coret aja dulu. Setelah itu baru kita ubah teman-teman. Ya, hasilnya kan 2 dikali dengan 100. Tuh. Maka hasilnya di sini adalah 200 joule teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video-video saya ini bisa kalian pahami ya. Semoga video atau penjelasan yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Seperti layaknya materi yang lainnya, fisika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Maka sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ingin disampaikan, jangan tanya saya, tanya pada guru kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.